Halo semuanya, Assalamualaikum, saya Ardi. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang baru saja launching beberapa hari yang lalu. Ya, benar, kita akan membahas tentang Xenia dan tentu saja kembarannya Avanza. Di generasi yang terbaru ini, mereka tidak hanya melakukan sebuah facelift atau melengkapi varian-varian yang sudah keluar sebelumnya dengan aksesoris baru ataupun fitur baru, tapi di model yang kali ini, di 2021 ini, mereka melakukannya secara, kalau bisa dibilang, sangat radikal. Karena Xenia atau Avanza yang dulu sangat-sangat berbeda 180 derajat dengan Xenia yang ada saat ini. Seperti apa fakta-faktanya? Mari kita cek video kali ini. Oke, sedikit sejarah mengenai Xenia. Xenia pertama kali dikeluarkan pada tahun 2004. Ya, itu merupakan generasi pertama dari kendaraan LMPV keluaran dari Astra Daihatsu Motor, yang juga merupakan kembaran dari Toyota Avanza. Oke, di generasi yang pertama ini, yang bentuknya bisa Anda lihat kira-kira seperti ini, dia keluar dari tahun 2004 sampai tahun 2011 menggunakan dua tipe pilihan mesin, yakni 1000cc dan 1300 dengan penggerak roda belakang. Dan yang paling mengejutkan, harganya saat itu tidak sampai 100 jutaan. Ya benar, harganya saat itu hanya 70 jutaan. Dan ketika Daihatsu dan juga Toyota tentunya mengeluarkan Xenia Avanza ini, tentu saja positif feedback yang mereka dapatkan dari pasar itu sangat-sangat besar. Sehingga terbukti dengan larisnya kendaraan ini di awal-awal mereka launching. Bahkan kalau saya dengar dari kisah-kisah teman yang pertama kali membeli Avanza atau Xenia, itu bahkan indennya bisa jauh dari 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin hampir 6 bulan indennya hanya untuk mendapatkan LMPV ini. Untuk Xenia yang generasi kedua itu dimulai dari tahun 2011 sampai 2021. Ya, di generasi kedua kali ini mereka sudah mengganti, tidak lagi memakai nama tipe-tipe seperti MI ataupun LI ataupun juga XI untuk varian 1300-nya. Mereka mengganti dengan kode hanya satu huruf seperti D, M untuk 1000cc, kemudian X dan R 1300. Lalu di tahun 2019 mereka melakukan facelift untuk kedua kalinya di versi generasi kedua ini, yang memunculkan varian baru 1500cc di tipe R dan juga menghapuskan varian 1000cc. Ya benar, varian 1000cc akhirnya hilang karena mereka sudah memiliki Sigra dan juga Calya. Jadi untuk segmen Xenia 1000cc itu tergantikan dengan Sigra dan Calya. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan generasi ketiga, yang bisa dibilang ini bukan lagi barang yang sama seperti generasi 1 ke generasi 2, itu kira-kira barangnya hampir sama, hanya beda di fitur ataupun tampang. Sedangkan di generasi ketiga ini mereka benar-benar seperti membuat lagi mobil baru yang sudah tidak lagi menggunakan kerangka ataupun frame-frame yang lama dari Xenia atau Avanza, dan terciptalah sebuah mobil yang bisa dikatakan cukup modern dan cukup mengejutkan kalau boleh saya bilang. Saat ini Xenia yang terbaru sudah tidak lagi menggunakan platform dari Xenia yang lama. Ya, Xenia yang lama seperti kita ketahui dia menggunakan basisnya masih separuh ada monokoknya, tapi separuh juga dia masih menggunakan leather frame. Yang hal ini mengakibatkan mungkin apabila dirasakan pengendaliannya dirasakan tidak begitu baik. Nah, di Xenia yang terbaru ini mereka menggunakan, betul, fakta yang pertama adalah ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Xenia yang terbaru ini dirancang dengan platform DNGA, yakni Daihatsu New Global Architecture, yang sudah ada di Daihatsu Rocky, sehingga dengan DNGA ini sudah bisa dipastikan bahwa pengendaliannya akan jauh lebih baik, kemudian kestabilannya akan jauh lebih baik, dan juga faktor safety dan juga
banyak hal-hal positif lainnya, karena di NGA sendiri memiliki falsafah yang cukup baik, yakni falsafah 111, seperti yang Anda mungkin ingat di video sebelumnya. Dan yang kedua, fakta selanjutnya adalah Xenia dibangun saat ini dengan menggunakan tidak lagi penggerak roda belakang, tapi dengan penggerak roda depan. Ya, Xenia yang dulu bukan Xenia yang sekarang. Saat ini Xenia sudah mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin Daihatsu dan Toyota mungkin sedikit bangga karena mereka adalah satu-satunya yang masih tersisa dengan penggerak roda belakang, tapi saat ini Daihatsu dan Toyota tampaknya juga akhirnya memilih untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun bukan berarti penggerak roda depan jauh lebih jelek daripada roda belakang. Setiap perbedaan antara FWD ataupun RWD itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang jelas, ketika sudah memilih untuk menggunakan front wheel drive, otomatis yang didapatkan adalah kelegaan ruangan, kemudian kenyamanan, dan juga yang paling penting adalah performa dan keiritan bahan bakar. Oke, fakta yang ketiga adalah meskipun penggeraknya sudah berbeda, namun mesin yang digunakan masih tetap sama, yakni 1 NRVE dan 2 NRVE untuk varian yang 1500. Namun, karena saat ini sudah tidak lagi menggunakan penyaluran tenaga dari depan ke belakang, otomatis tenaga yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada Xenia generasi sebelumnya. Karena adanya efisiensi antara penyaluran tidak lagi terhubung, langsung bergerak dari roda depan. Fakta berikutnya, yakni Xenia yang saat ini dimensinya sudah jauh lebih besar daripada Xenia yang sebelumnya. Jadi yang terasa saat ini adalah Xenia sudah lebih lebar, lebih panjang, namun lebih pendek untuk atapnya. Namun yang bisa kita rasakan adalah kabinnya yang saat ini jauh lebih lega daripada Xenia sebelumnya. Namun tidak hanya dimensinya yang melebar, namun juga ground clearance dari Xenia saat ini juga lebih tinggi sedikit daripada Xenia yang lama. Jika sebelumnya dia memiliki ketinggian 200 mm, saat ini dia 205 mm. Hal ini tentu saja bisa membuat kabin Xenia memanfaatkan kelegaannya itu. Salah satunya adalah yang sering digembar-gemborkan di berita, adanya mode sofa yang memungkinkan pelipatan sofa itu yang pertama bisa rata lantai, dan yang kedua, jok penumpang itu bisa dibuat seperti layaknya sofa yang ada di rumah. Jadi dengan merebahkan hampir semua sofa yang ada di tengah, kemudian penumpang bisa duduk di belakang seperti yang bisa dilihat di video ini, akhirnya menghasilkan sebuah kenyamanan seperti ya bisa dibilang sofa di rumah. Untuk fakta selanjutnya, mungkin banyak yang akan meragukan yang biasa naik Avanza ataupun Xenia dengan menggunakan penggerak roda belakang dan yang sudah dikenal ketangguhannya selama belasan tahun menghadapi jalur-jalur ekstrem di Indonesia. Dengan adanya sistem perubahan penggerak roda depan, apakah Xenia sudah kehilangan keistimewaannya? Hal ini tentu saja sudah dipikirkan oleh Astra Daihatsu Motor, yang akhirnya mereka juga memberikan sebuah fitur, yakni sebuah sensor kemiringan yang ini akan bekerja apabila Anda menemui sebuah tanjakan lalu mobil terdeteksi sedang dalam keadaan miring yang mungkin bisa antara 10-15 derajat. Sensor kemiringan ini akan membuat komputer yang ada di dalam mobil itu memberikan perintah kepada roda, tidak akan memberikan kecepatan yang besar. Namun sensor ini akan memerintahkan kepada komputer untuk memberikan traksi yang cukup sehingga mobil bisa mendapatkan grip dan bisa nanjak dengan lancar. Karena sepertinya Daihatsu sudah belajar bahwa rata-rata mobil FWD yang tidak bisa nanjak itu karena kebanyakan mereka spin ketika menanjak, dan oleh sebab itu sensor ini akan membuat kendaraan Anda tidak spin. Tapi apakah benar ini bisa
membuat Xenia yang baru lebih aman dalam menanjak, mungkin nanti kita bisa coba. Oke, untuk berikutnya fakta-fakta yang baru. Saat ini Xenia juga memiliki varian yang sudah ada ASA-nya atau Advanced Safety Assist yang mungkin sudah ada di Daihatsu Rocky dan memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap di keselamatannya seperti lane departure warning, kemudian emergency braking, bahkan misuse pedal operation, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan saat ini untuk safety-nya itu Xenia bisa dikatakan sudah jauh lebih baik daripada Xenia sebelumnya. Kemudian untuk fitur yang lain, saat ini Xenia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang sudah ada di Daihatsu Terios yang memudahkan Anda ketika parkir. Bahkan untuk audionya itu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto yang membuat koneksi antara HP dengan layar ataupun juga audio di mobil itu semakin mudah. Namun hal ini belum ada di Avanza, baru ada di Veloz. Kemudian berikutnya fakta yang baru bahwa Daihatsu saat ini menggunakan transmisi yang sedikit berbeda. Ya, untuk Xenia saat ini dia menggunakan CVT, namun bukan sembarang CVT seperti di model lain. CVT yang mereka gunakan adalah DCVT atau Dual Mode CVT yang tentu saja sudah pernah kita bahas di Daihatsu Rocky. Dengan adanya DCVT ini yang menggunakan antara semua kebaikan fan belt dan planetary gear kemudian digabungkan, akan membuat laju mobil bisa tetap irit bahan bakar di saat dibutuhkan. Namun ketika Anda membutuhkan akselerasi yang instan, penggunaan fan belt pun akan bergerak ke planetary gear yang membuat mobil bisa melaju lebih cepat. Seperti itu, namun tetap efisien dalam penggunaan bahan bakarnya. Dan tentu saja DCVT ini mendukung penggunaan manual mode. Tinggal geser aja ke mode S. Sedangkan untuk manualnya atau manual transmissionnya dengan 5 percepatan, itu mereka menggunakan sedikit perbedaan dari transmisi yang sebelumnya. Jika sebelumnya mungkin Anda sudah familiar dengan tipikal persneling Avanza atau Xenia, mungkin ketika Anda naik Avanza atau Xenia yang terbaru nanti, Anda akan merasakan bahwa perpindahan gear untuk Xenia yang terbaru ini sangatlah pendek. Ya, kalau mungkin sudah pernah nyoba Rocky, kurang lebih sama seperti manualnya Rocky. Dan bisa dibilang bahwa dengan adanya penggunaan DNGA dari Rocky kemudian diubah menjadi Daihatsu, yang artinya Rocky dan Daihatsu memiliki satu platform yang sama. Mengutip kata-kata dari Bang Julian Johan di salah satu videonya, hal ini membuat identitas sebuah kendaraan mungkin agak sedikit kurang bisa dirasakan. Itu juga yang akhirnya saya rasakan ketika saya naik Xenia. Rasanya benar-benar hampir mirip dengan Rocky, namun dimensinya lebih besar, seperti itu. Tapi bukan berarti hal ini jelek, karena Rocky pun sudah sangat nyaman, apalagi Xenia yang saat ini memiliki wheelbase yang cukup panjang, sepanjang Toyota Innova. Fakta berikutnya, Xenia saat ini tersedia dalam 21 tipe dan 7 pilihan warna. Ya, sama seperti Rocky juga. Dia juga sudah menggunakan adanya special color, kemudian ada varian ADS yang merupakan Astra Daihatsu Styling yang tambahannya berupa body kit, kemudian ada ionizer, dan juga ada varian ASA. Sedangkan untuk varian trim terendahnya ada di varian tipe M yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan juga saat ini yang diproduksi dari ADM hanyalah Avanza dan Xenia saja. Karena saat ini Veloz sudah tidak lagi diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor, melainkan sudah diproduksi oleh Toyota sendiri. Untuk kesimpulannya, dengan berbagai macam pengembangan Xenia, saya rasa saat ini Xenia berubah menjadi jauh lebih baik. Yang pertama dari segi desain tentu saja.
Desainnya saat ini yang sudah tidak lagi seperti desain Xenia yang lama ditempeli dengan berbagai macam aksesoris yang kelihatannya seperti memaksakan. Saat ini benar-benar lebih simple, lebih clean, namun juga lebih keren kalau saya bisa bilang. Dan juga pastinya lebih lega daripada Xenia sebelumnya. Kemudian untuk fiturnya, ya Anda bisa bilang mau fitur apa saja mungkin sudah ada. Mungkin satu-satunya kekurangan yang ada di Xenia adalah belum ada arah semburan AC dan juga telescopic steering itu juga belum tersedia di Xenia. Apakah itu akan menjadi deal breaker? Ya itu silakan Anda yang menilai. Yang berikutnya adalah dengan adanya basis di NGA, hal ini membuat pengendalian dan performa dan juga safety-nya Xenia itu jauh lebih baik daripada Xenia sebelumnya. Kemudian dengan penggerak yang sudah diubah menjadi penggerak roda depan, itu akan menghasilkan keiritan bahan bakar yang jauh lebih banyak daripada Xenia sebelumnya. Yang pada intinya Xenia akan bisa meraih ppnbm yang lebih rendah, karena memang itu salah satu tujuan utama dari perpindahan dari RWD ke FWD. Salah satunya adalah aturan pajak pemerintah itu. Kemudian tentu saja Anda yang sudah memiliki Avanza atau Xenia pasti sudah paham dengan after sales dari duo Astra ini, karena layanan after salesnya mereka sudah tersebar dari mungkin Sabang sampai Merauke. Ketika Anda mencari spare part dimanapun Anda berada, spare partnya akan jauh lebih gampang daripada mungkin mobil-mobil lain. Juga yang sudah ada saat ini karena asanya dan juga fitur-fitur seperti traction control, kemudian stability control, ABS, EBD, ya membuat Xenia saat ini jauh lebih aman daripada Xenia sebelumnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dan juga salah-salah data. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.